bina keluarga remaja, teman-teman seluruh keluarga berencana Kecamatan Kampung Maju dan narasumber Ibu Aini dari Desa Curing. Matur suwun atas berkenannya Ibu untuk membantu kami di dalam kegiatan pemasaran, di dalam kegiatan kampung kabi yang berada di sekitar. Selanjutnya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada acara kali ini kami mengundang ibu sekalian. Pertama, sebelum Ibu Aini nanti juga memberikan materi, di sini kami ingin menjelaskan ataupun sedikit memberikan pandangan kepada ibu-ibu sekalian yang memiliki putra-putri remaja, ya, bina keluarga remaja. Kenapa, Bu? Sekarang itu banyak efek-efek yang negatif, ya. Sering kita kalau ibu-ibu sekalian nonton TV, bagaimana akibat dari pergaulan-pergaulan bebas yang selama ini mereka bergaul. Salah satunya sekarang yang paling gencar-gencarnya adalah narkoba. Jadi ibu-ibu khususnya yang memiliki anak-anak remaja terutama SMP, SMA itu rawan terhadap pergaulan bebas. Nah, di sini peran serta ibu selaku orang tua yang memiliki anak tersebut itu sangat berperan besar, ya, mengarahkan kepada mereka supaya mereka tidak terjebak ke dalam lubang yang dalam. Kenapa? Kalau mereka sudah terjebak, wah itu repot banget. Terutama narkoba, minuman keras, itu untuk yang rata-rata putra-putra itu, yang putra-putranya. Nah, kemudian yang putrinya pergaulan bebas sampai dengan hubungan seks, ya. Itu tolong jangan sampai ya anak itu pada saat keluar rumah itu tolong diperhatikan. Apa dulu awalnya yang ini bocor tubuh, nah, terus habis ini apa-apa berdua tapi dari sini. Jadi setiap keluarnya anak itu dipantau terus. Nanti beberapa menit kemudian, 15 menit atau 30 menit kita pun lagi awak mulai bisa mulai acaranya atau mulai. Jadi setiap itu ada pengawasan dari orang tua. Karena apa? Sekarang kan alat komunikasi kan ada, ya. Alat komunikasi ada, terutama, ya. Tolong kalau bisa HP dari anak-anak ibu sekalian itu sering dikontrol, Bu. Barangkali, ya, namanya zaman sekarang itu kan HP itu kan bisa membuka semua akses, termasuk video-video yang sifatnya belum saatnya mereka mengetahui. Itu banyak yang bisa terbuka akses gitu, ya. Jadi dengan adanya gambar-gambar tadi itu juga mempengaruhi batin atau anak tersebut gitu. Jadi sering tolong diperhatikan ibu-ibu sekalian yang memiliki anak remaja itu tolong dilihat, jangan dibiarkan begitu saja. Dulu HP-mu dengan buka, ya, bahkan itu ada gambar-gambar yang nggak berkenan, itu tolong dipantau terus. Karena apa? Kalau nggak dipantau nanti, ya itu tadi akibat pergaulan tadi yang rugi ibu yang memiliki anak remaja, terutama remaja-remaja yang masih masa usia sekolah, ya. Itu anak-anak pada saat usia sekolah itu sangat penting sekali, ya. Kalau bisa mereka bisa meluluskan pendidikan sampai ke jenjang minimal S1. Kalau bisa ya tambah lagi S2 kan gitu, gitu. Itu yang diharapkan
dari pemerintah dan terutama orang tua. Oleh sebab itu anak-anak sekarang itu kalau nggak diminta alat komunikasi atau HP, itu mereka banyak rata-rata kan itu minta. Apalagi dengan sekarang kejadian COVID segala macam itu kan mereka rata-rata sekolah itu sudah jarang tatap muka, ya. Jadi mereka menggunakan internet, program internet untuk belajar jarak jauh. Sehingga apa? Ya itu tadi, ya tolong kami dari pemerintah dan dari program kami sendiri itu berharap pada ibu yang memiliki remaja tolong diperhatikan. Kemudian masalah anak-anak tersebut tadi remaja, kalau bisa diberikan pengertian atau PUP, pendewasaan usia perkawinan. Kenapa adanya dulu pendewasaan usia perkawinan? Sekarang undang-undang perkawinan yang baru itu bukan usia anak wanita, bukan usia 17 atau 18 tahun. Sekarang minimal itu usia 20 tahun. Ya, itu untuk wanitanya usianya 20 tahun. Sedangkan yang untuk laki-laki paling rendah usianya adalah 24 tahun. Itu undang-undang perkawinan yang baru. Karena apa? Ini ada beberapa segi aspek. Mengapa perlu pendewasaan usia perkawinan? Dari aspek kesehatan, ya. Dari aspek kesehatan terutama pada anak putri. Kenapa? Anak putri itu kalau masih muda, belum usia di atas 20 tahun ke atas, itu rahim itu masih sangat rawan, ya. Sangat rawan, bisa menimbulkan perdarahan, ya, masih bisa menimbulkan perdarahan pada saat persalinan. Nah, itu untuk wanita. Dan apa? Kalau misalnya dia masih anak-anak, Bu, ya, anak-anak tahu hamil melahirkan anak. Jadi ibu itu ya itu masih anak, pengen anak ibu ini, jadi ya anak pengen anak kan, itu belum pantas, ya, terutama di dalam rahim, ya, rahim ibu itu masih anak itu masih sangat rawan, yaitu kan masih sering terjadi perjalanan segala macam dan bisa menimbulkan tumor di dalam rahim anak remaja yang kawin belum pada saatnya usianya itu tadi. Kemudian yang laki-laki juga begitu, Bu. Yang laki-laki itu kalau masih di bawah usia 24 tahun belum siap secara fisik dan mentalnya, belum punya pendapatan ataupun bayaran, caranya itu yang kata gitu, ya, belum punya bayaran, bisa nempel orang tua. Kalau bisa tolong jangan sampai terjadi hal seperti yang kita lagi. Nah, di sini dalam faktor aspek kesehatan sudah saya jelaskan juga dengan faktor ekonomi, ya. Faktor ekonomi itu berpengaruh ada 3 aspek, yaitu kebutuhan primer, ya. Kebutuhan primer itu seorang suami itu adalah masalah makanan, makan dan minum dan tempat tinggal, itu kebutuhan primer. Kemudian yang kedua kebutuhan sekunder, ya. Seorang suami harus bisa memberikan kebutuhan sekunder keluarga, adalah kebutuhan yang meliputi dari kebutuhan alat-alat komunikasi, kesehatan dan pendidikan. Itu kebutuhan sekunder yang kedua. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, ya. Kebutuhan tersier itu meliputi adalah yaitu tadi dia bisa melengkapi transportasi di dalam rumah tangga. Jadi sifatnya tidak harus mengganggu orang tuanya lagi gitu. Jadi anak itu harus sudah siap secara fisik maupun mental
menghidupi keluarga sendiri. Nah, kalau kita siap ini, akibatnya apa? Nanti bisa terjadi pertengkaran, deh. Pertengkaran dari nanti akibatnya putri ibu ataupun putranya ibu sekalian belum sampai saatnya terjadi perceraian. Jangan sampai terjadi itu, kan apa ya? Kasihan kita melihat mereka pada saatnya masih harusnya melaksanakan mengikuti pendidikan, mereka harus dipaksa kawin. Nah itu kita harapkan jangan sampai terjadi. Ya apa artinya ya, jangan sampai orang tua itu ada dulu yang punya berpikiran pun nggak tak kawin lo pun dari perawan tua. Betul nggak tuh? Iya, kalau di sana begitu nggak kawin lo nggak ketok perawan tua kan acara seperti itu. Sekarang sudah nggak zamannya. Berikan mereka kesempatan untuk berprestasi di segala bidang. Kalau memang dia itu setelah lulus SMA mau wira swasta, banyak yang dapat dikembangkan ya. Mungkin ikut kursus, kemudian bisa pembuatan makanan kecil. Nah, itu bisa dikembangkan kepada anak-anak ibu-ibu, terutama yang putri-putri, ataupun kursus-kursus jahit. Dengan kesempatan karena anak itu sudah tidak mau melanjutkan pendidikan, arahkan mereka. Jangan dipaksakan kawin. Kalau sudah bisa punya keterampilan memasak ataupun membuat makanan ringan, kue-kue itu tadi, atau mungkin ya jahit dulu, jahit. Ya. Sekarang itu dari pemerintah daerah itu ada program khusus menjahit. Ada khusus menjahit dari pemerintah daerah. Itu biasanya didatangi ke desa-desa itu yang kami mendapat informasi juga itu istilahnya nggak bayar, malah mungkin mendapat canggih kalau nggak salah dari perindustrian itu. Dan tenaga kerja itu bisa ngomong segala macam, nanti dilihat hasilnya gimana dalam prakteknya setelah di rumah itu nanti sering kontrol gitu ya. Nah, itu sehingga apa? Nanti kalau anak-anak tadi sudah mempunyai bakat-bakat keterampilan seperti itu, mereka otomatis akan berpikiran meningkatkan usaha mereka itu tadi. Nanti setelah itu punya pemikiran untuk berkeluarga. Oke, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Ya mudah-mudahan yang kami harapkan betul-betul jangan sampai anak ibu sekalian itu dinikahkan anak masih di bawah usia 20 putri. Perlu diingat untuk putri itu harus minimal 20 tahun. Yang laki-laki itu adalah minimal 24 tahun. Jangan sampai nikah di bawah 20 tahun. Kasihan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengenyam pendidikan, berprestasi di pendidikan. Kalau memang sudah lulus SMA, berikan kesempatan dia mau kuliah lagi, berikan kesempatan mereka bisa mencari khusus yang bermanfaat bagi dirinya mereka. Saya pikir itu Bu, sedikit wacana mengenai bina keluarga remaja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi ibu sekalian yang memiliki putra putri remaja. Karena ini cukup bermanfaat, karena remaja-remaja tadi itu harapan bangsa. Jadi mereka itu adalah calon-calon pemimpin bangsa. Oleh sebab itu ibu harus waspada, berhati-hati, jangan sampai anak-anak ibu sekalian, putra putrinya terpengaruh oleh kebebasan dalam
sangat bergaul. Sekarang internet makin besar, itu dipantau, tapi kan itu mungkin atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.